Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai senyawa hidrat. Apa yang dimaksud dengan senyawa hidrat? Yaitu senyawa yang dalam kristalnya mengandung molekul air. Nanti airnya akan disebut juga dengan nama air kristal ya. Nah, kita ambil contoh di sini senyawa CuSO4 5H2O ya. 5H2O ini menunjukkan bahwa CuSO4 mengikat 5 molekul air ya. Nah, bagaimana cara memberi nama? Seperti yang sudah pelajari ya. CuSO4 berasal dari Cu2+ dan SO42- ya. Sehingga dalam penamaannya tembaganya adalah tembaga 2. SO4 adalah sulfat, 5H2O ya, 5 itu mono, di, tri, tetra, penta. Nah, 5 adalah penta. H2O diganti dengan kata hidrat. Jadi penta ini untuk menunjukkan jumlahnya 5, hidrat untuk menunjukkan bahwa dia adalah H2O yang terikat pada tembaga 2 sulfat ya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung massa molekul relatif dari senyawa hidrat ini? Jadi Mr dari CuSO4 5H2O ini S ya, itu dapat kita hitung dengan menjumlahkan air yang menyusun senyawa tersebut. Berarti di sini ada ArCu ditambah dengan Ar belirang ditambah dengan oksigennya, di sini ada 4 ya, berarti ada 4 kali ArU. Nah, kemudian titik 5H2O artinya dia mengikat 5H2O. Kita tambahkan di sini ya. Ada berapa jumlah H di sini? 5 kali 2 berarti ada 10 ya. Ditambah ya, ini ditambah 10 kali ArH. Dan yang terakhir O, ada 5O ya di sini. 5 kali ArO. Begini. Nah, dari tabel periodik unsur ya, kalian bisa melihat bahwa ArCu adalah 63,5, Ar sulfur adalah 32, kemudian oksigen itu 4 kali 16 ya, ditambah 10 dikalikan Ar hidrogen itu 1, dan ditambah 5 kali 16 ya, AR-nya O. Dari perhitungan ini maka kalian akan bisa mendapatkan bahwa MrCuSO4 adalah 249,5. Senyawa hidrat ya, jika dipanaskan pada suhu yang tinggi maka CuSO4 5H2O ini akan melepaskan molekul airnya. Jadi begini, CuSO4 5H2O kristal itu berarti wujudnya padat ya. Jika dia dipanaskan maka akan menghasilkan kristal CuSO4 yang bebas dari molekul air. Karena airnya lepas, airnya akan menguap. Nah, ini akan menunjukkan ciri khas dari senyawa tersebut. CuSO4 5H2O ini berwarna biru. Ketika dia menjadi kristal CuSO4 yang tanpa molekul air atau bebas dari air kristal, maka warnanya akan menjadi putih. Contoh lain dari senyawa hidrat yaitu Na2SO4 10H2O. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Pada Na2SO4 10H2O kita coba kasih nama ya. Na adalah natrium ya.
adalah natrium, SO4 adalah sulfat ya. Jadi ini diperoleh dari Na+ dan SO4 2- ya. Natrium tidak perlu dituliskan natrium 1 ya, karena natrium hanya memiliki satu bilangan oksidasi yaitu +1. 10 dk ya, ini 10 H2O diganti dengan hidrat, jadi namanya adalah natrium sulfat dekahidrat. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar menentukan jumlah molekul air yang terikat pada senyawa hidrat ya, atau kita akan menentukan air kristalnya di situ. Kita ambil contoh yang pertama, misalkan ada senyawa hidrat MgSO4 7H2O, kemudian diminta untuk menentukan berapa persentase massa air dalam senyawa tersebut. Jika diketahui ARH, ARO, ARS, dan ARMG, maka yang kita lakukan pertama kali adalah kita hitung dulu MR senyawanya ya. MR dari MgSO4 7H2O kita masukkan, berarti di sini ada ARMG ditambah dengan AR-nya S ditambah 4 kali AR-nya oksigen ya, ini ada 4 ditambah, nah ini 7 kali 2 ada 14, berarti AR-nya H, dan yang terakhir O ada 1 kali 7 ya, berarti ada 7 kali AR O. Kita masukkan ARMG ada 24, ARS 32, kemudian 4 kali ARO 16 ya, ditambah 14 kali ARH 1, dan ditambah 7 kali ARO 16. Maka kita akan dapatkan hasil perhitungannya 24 ditambah 32 ditambah ini ada 64 ya, sini ada 14, 7 kali 16 adalah 112 ya. Kita jumlahkan totalnya yaitu 246. Nah, kemudian ketika kita menghitung persen dari massa H2O, yang kita masukkan adalah jumlah H2O dikalikan dengan MrH2O dibagi dengan MR senyawa hidratnya tersebut, MrMg SO4 7H2O dikalikan dengan 100%. Kita masukkan berapa jumlah H2O nya di sini, 7 ya. Nih 7 dikalikan MrH2O, H2O itu MR nya adalah 18 ya, H1 tambah 1 tambah 16 jadi 18 bagi dengan MR yang sudah kita hitung tadi 246 dikalikan dengan 100%. 7 kali 18 itu 126 dibagi dengan 246 ya, nah, dikalikan dengan 100%, maka kita akan menemukan bahwa persen massa H2O itu besarannya adalah 51,22%. Untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh yang kedua ini.
jika ada senyawa hidrat FeSO4 NH2O. NH2O artinya kita belum mengetahui berapa H2O yang ada di sini. Sebanyak 10 gram dipanaskan sehingga semua air kristalnya menguap. Ternyata massa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Berarti ini massa FeSO4 tanpa H2O. Nah, berapa massa H2O nya nanti kita hitung untuk bisa menentukan rumus senyawa hidrat tersebut. Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah berapa jumlah H2O. Jika ada soal seperti ini, yang kita lakukan, kita tulis dulu reaksinya yang terjadi. FeSO4 ketika dia dipanaskan, FeSO4 NH2O ya, kristal solid, jika dipanaskan maka dia akan menjadi kristal padat tanpa air, FeSO4, dan airnya akan lepas menguap karena dipanaskan, fasenya gas. Nah, jika FeSO4 NH2O tadi di sini ada 10 gram ya, kemudian massa zat padat yang tersisa 5,47 gram. Nah, berarti berapa massa H2O? Berdasar hukum kekekalan massa, massa zat kekekalan massa ya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Berarti massa H2O di sini diperoleh dari 10 dikurangi 5,47 gram. Hasilnya adalah 4,53 gram. Nah, massa di sini dapat kita konversikan menjadi mol karena perbandingan koefisien ya itu akan sama dengan perbandingan mol. Kita tentukan di sini mol FeSO4 akan kita bandingkan dengan mol H2O. Mol dapat diperoleh dari massa FeSO4 dibagi dengan mR FeSO4. Mol H2O dapat diperoleh dari massa H2O dibagi dengan mR H2O. Nah, kita masukkan ya massa FeSO4 di atas sudah diketahui 5,47 gram dibagi dengan mRs FeSO4 Fe56 ditambah dengan S ya 32, kemudian O nya ada 4, O adalah 16 berarti 4 kali 16. Jangan lupa dikasih kurung supaya perhitungannya tidak membuat rancu. Dibandingkan dengan massa H2O ini 4,53 gram dibagi dengan mR H2O hanya ada 2 ya, 2 kali 1 ditambah dengan O 16. Kita hitung ya, 5,47 dibagi dengan 100, ini 4 kali 16 64 tambah 32 dan 56, maka akan ketemu 152. Kemudian di sini 4,53 dibagi dengan 18, maka hasilnya adalah 0,036 mol, dan di sini ada 0,252 mol. Nah, perbandingan molnya masih belum merupakan perbandingan angka yang paling sederhana. Untuk mempermudah ya,
kita bagi dengan yang paling kecil, 0,036 lebih kecil daripada 0,252, maka kita bagi saja dengan 0,036, sehingga di sini ditemukan 1 perbandingannya, dan di sini 0,252 dibagi 0,036 akan ditemukan hasilnya adalah 7 ya. Nah, dari sini maka 7 ini ya adalah jumlah dari N. 1 adalah jumlah dari FeSO4. Maka kita bisa menemukan dan menuliskan rumus senyawa hidrat dari FeSO4NH2O adalah FeSO4 7H2O. Demikian sobat kimia, belajar kita tentang senyawa hidrat pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.